Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galvansyah dari kelas 11 KJ3. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang mengidentifikasi konsep jaringan fiber optik. Pertama, ada pengertian. Pengertiannya sendiri, fiber optik adalah teknologi jaringan yang menggunakan serat optik sebagai medium transmisi data. Serat optik adalah kabel yang terdiri dari benang-benang kaca atau plastik yang sangat tipis dan dapat mentransmisikan data dalam bentuk cahaya. Untuk definisinya sendiri, fiber optik adalah teknologi transmisi data yang menggunakan serat kaca untuk membawa sinyal cahaya. Teknologi ini memungkinkan perpindahan data dengan kecepatan tinggi, bandwidth besar, dan jarak jauh dengan latensi yang rendah. Untuk cara kerjanya sendiri, fiber optik bekerja dengan memanfaatkan prinsip pemantulan total internal. Sinyal cahaya dikirim melalui inti kabel serat optik dan dipantulkan oleh lapisan cladding sehingga cahaya tetap berada di dalam inti kabel hingga mencapai tujuannya. Nah, untuk komponen utamanya itu ada 4, yaitu inti atau core, bagian tengah serat yang membawa sinyal cahaya. Yang kedua ada cladding, yaitu lapisan luar inti untuk memantulkan cahaya kembali ke inti. Yang ketiga ada coating atau lapisan pelindung plastik untuk melindungi kabel dari kerusakan fisik dan kelembapan. Yang keempat ada string member dan outer jacket, yaitu lapisan luar untuk perlindungan tambahan terhadap kerusakan mekanis. Ini adalah contoh gambar. Nah, untuk jenisnya sendiri, fiber optik mempunyai 2 jenis, yaitu single mode dan multi mode. Untuk single mode sendiri, yaitu rata-rata menggunakan jarak jauh dengan kecepatan tinggi. Nah, untuk multi mode, untuk jarak yang pendek dengan aplikasi LAN. Nah, untuk pengaplikasian fiber optik sendiri itu bisa di backbone jaringan atau antar kota dan negara, industri, perusahaan IT, TV kabel, dan hotel berbintang, komunikasi bawah laut, kabel bawah laut untuk internet global. Nah, untuk kekurangan sendiri memerlukan biaya yang tinggi. Investasi awal untuk pemasangan jaringan fiber optik ini cukup mahal, termasuk kabel, peralatan khusus, dan tenaga ahli yang jarang ada tenaga ahli yang mau terjun langsung untuk memasang kabel ini jika dipasang di tengah laut. Yang kedua, instalasi kompleks, membutuhkan alat dan teknik khusus untuk pemasangan dan penyambungan seperti splicing. Yang ketiga, kerapuhan material. Kabel fiber optik mudah pecah jika tidak ditangani dengan hati-hati, terutama saat pemasangan. Yang keempat, pemeliharaan sulit. Perbaikan dan pemeliharaan membutuhkan teknisi yang terlatih serta alat yang mahal. Yang kelima, rentan terhadap kerusakan fisik. Meski dilindungi, kabel tetap rentan terhadap tekanan atau tikungan tajam yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Yang keenam, kompatibilitas peralatan. Tidak semua perangkat mendukung koneksi fiber optik tanpa penyesuaian tambahan atau adapternya sendiri. Nah, untuk kelebihannya sendiri, 1. Kecepatan tinggi. Fiber optik mampu mentransmisikan data dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yang kedua, ada transmisi jarak jauh. Data yang dapat ditransmisikan hingga puluhan kilometer tanpa repeater, jauh lebih unggul dibanding kabel tembaga lainnya. Yang ketiga, jumlah bandwidth yang besar. Kapasitas pengiriman data sangat besar, cocok untuk jaringan backbone. Yang keempat, tahan gangguan elektromagnetik. Tidak terpengaruh interferensi elektromagnetik atau radio yang sering mengganggu kabel tembaga. Yang kelima, keamanan tinggi. Sinyal cahaya sulit disadap sehingga lebih aman untuk data sensitif. Nah, untuk kesimpulannya, fiber optik adalah solusi unggul untuk jaringan modern yang membutuhkan kecepatan dan kapasitas yang tinggi, namun memerlukan biaya investasi awal yang besar serta perhatian ekstra dalam pemasangan dan pemeliharaan.